Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, bismillah, bismillah. Allah, 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 wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah nurus samawati wal ard. Allah cahaya langit dan bumi. Jadi seorang murid keluar kayaknya kemarin matik nih. Jadi seorang murid harus memahami bahwa Allah cahaya langit dan bumi, berarti dia sudah sebenarnya tidak lagi ada dunia dan akhirat. Maksudnya tidak berbeda, tidak dengan memahami Allah nurus samawati wal ard, Allah langit dan bumi, Allah cahaya langit dan bumi, berarti dia sudah tidak ada lagi dunia dan akhirat. Karena akhirat yang misalkan Anda ini tujuannya di akhirat adalah surga, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwa arduhas samawati wal ard, bahwa lebar surga itu adalah langit dan bumi. Sehingga maksudnya bahwa langit dan bumi adalah taqyidun jami'iyun, bahwa langit dan bumi adalah batasan yang global, yang umum untuk dunia dan akhirat. Jadi langit dan bumi adalah memang batasan akhirat dan batasan dunia. Sehingga Allah nurus samawati wal ard sudah tidak membedakan lagi antara dunia dan akhirat. Allah cahaya langit dan bumi, sudah tidak membedakan dunia akhirat. Jadi seorang murid itu harus kembali atau menjadi pohon zaitun, pohon cahaya. Pohon zaitun, pohon yang berkah, yang la syarqiyya wa la gharbiyya, tidak barat dan tidak timur. Jadi tujuan seorang murid, tujuan saya sebagai seorang murid itu adalah berpindah dari bawah ke atas. Maksudnya berpindah dari misalnya dari nafsu yang ammarah, lawwamah, mulhamah, nafsu yang masih bersifat duniawi, ini berpindah pada jiwa yang tinggi, nafsu mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah, dan fana di illiyin, di alam malakut, fana, lenyap pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang murid itu tidak boleh menoleh selamanya. Nah inilah tidak boleh menoleh lagi, tidak boleh memikirkan misalnya selain Allah, tidak memikirkan duniawi. Jadi dunia itu hanya di tangan, jangan dimasukkan ke hati. Jadi makanya di dalam kaidah tasawuf sufi itu disebut multafid la yasil. Seorang pejalan spiritual, orang yang melaksanakan thariqah, jika masih menoleh kepada selain Allah, maka dia belum atau tidak sampai. Multafid la yasil, Allah itu seorang yang masih menoleh berarti dia tidak sampai, menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan hanya menoleh, maka ketika seorang berjalan di alam malakut dari atas ke bawah, ini dengan hanya menoleh, maka dia sudah tidak berada lagi di alam malakut. Tapi dengan menoleh saja dia sudah berada di alamul mulki wasyahadah, sudah ada di dunia. Jadi jangan sampai melakukan perjalanan suluk di alam malakut ini menoleh. Karena dengan hanya menoleh saja dia sudah berpindah dunia, yang tadinya di alam malakut menjadi ada di alam dunia. Jadi yang tadinya ada di alamul malakut menjadi ada di alamul mulki wasyahadah, atau alam dunia. Jadi ini perlu diulang-ulang karena sangat penting sekali. Dengan menoleh ke kanan dan ke kiri sudah kembali ke alamul mulki wasyahadah. Jadi perjalanan di alam malakut itu ini selalu mengharuskan untuk naik dari bawah ke atas. Tidak boleh menoleh-noleh. Karena memang arah pohon cahaya ini, pohon zaitun ini memang hanya atas bawah. Tidak boleh menoleh kemana-mana lagi. Kenapa di dalam Al-Quran itu disebutkan pohon zaitunah?
Kenapa kan masih banyak pohon-pohon yang lain misalnya. Ini sebenarnya sudah disebutkan di video yang lain sebelumnya ada. Karena pohon ini, pohon zaitun itu dia mandiri, maksudnya dia kekuatannya itu, nyalanya itu, kekuatannya dia dari dirinya untuk dirinya. Ini satu-satunya pohon yang menyalakan kekuatannya dari dirinya dan untuk dirinya sendiri. Jadi dia tidak meminta pertolongan yang lain. Kalau pohon-pohon yang lain kan dia ada dari luar. Pertama. Dan yang kedua, kenapa la syarqiyah wala gharbiyah? Kenapa tidak barat dan tidak timur? Karena tempat pohon zaitun yang paling utama itu haruslah mendapatkan sinar matahari dari setiap penjuru dan tidak dihalangi misalnya oleh gunung, oleh gedung, misalnya oleh apapun. Jadi diusahakan bahwa tempat pohon zaitun yang bagus itu dia di tempat yang tinggi, berarti tempat yang tinggi biar sinar matahari itu mengenai pohon itu dari seluruh penjuru. Makanya la syarqiyah wala gharbiyah. Jadi dia matahari dari barat ke timur selalu mendapatkan atau menyinari pohon zaitun itu. Jadi dari sinilah pohon zaitun itu mendapatkan kekuatannya, jadi dari matahari. Sehingga jika demikian, maka minyaknya itu menjadi minyak yang berkah. Yang berkah bagi orang yang yang petani zaitun tentu memahami bahwa ada kualitas atau jenis-jenis zaitun. Jika disiram dengan air berbeda dengan yang misalnya tidak, dan lain-lain. Tentu hal itu sudah difahami oleh para petani zaitun. Jadi yuqadu min syajaratin mubarakah, bahwa cahaya itu dinyalakan dengan syajarah mubarakah, dinyalakan dari pohon yang berkah. Pohon yang berkah ini ada hubungannya dengan masyikhah, syekh. Jadi seorang murid harus memahami hal ini. Apa hubungannya syajarah mubarakah, pohon berkah ini, dengan seorang syekh misalnya? Hubungan seorang murid dengan seorang syekh. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya insyaallah. Jazakallahu khairan.